warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Yayat bahwa pembina Yayasan As-Subban dan Al-Azhar, yaitu Bapak Haji Hilmi, alhamdulillah sudah pulang ke rumah yang beliau dirawat beberapa saat yang lalu. Maka mudah-mudahan dengan ketulusan kita mendoakan beliau agar dalam pemulihan ini tidak ada kendala lagi. Untuk itu mari kita mendoa. Yang paling pendek doa itu adalah doa Nabi Ayub. Anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Untuk itu mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk kita dan doanya untuk sampaikan kepada Bapak Haji Hilmi, pembina yayasan kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta syafin la shifa illa shifau shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian pagi hari ini saya akan memulai membacakan surat Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini memberikan pernyataan yang sangat tegas bahwa Al-Quran ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk manusia secara utuh, manusia di alam. Makanya panggilan ayat ini Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia,
beribadahlah kamu atau menyembahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikanmu alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, supaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ini beda sekali Al-Quran ini dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Taurat, Injil, Zabur, itu semua adalah untuk Bani Israel. Maka di dalam ayat yang sangat terkenal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israel. Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi pada akhir, Nabi akhir ini betul-betul yang dipanggil itu adalah manusia untuk beribadah. Apalagi kalau kita membaca masih surat Al-Baqarah ayat 185 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Manusia juga yang dipanggil untuk petunjuk manusia. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pembeda. Nah, terusannya faman syahida minkum syahra falyasum. Terus ini menunjukkan bahwa panggilan ibadah kita itu adalah kepada manusia, bukan kepada yang lain. Bukan kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Sodom, bukan kepada siapa-siapa. Nah, ini jelas sekali bahwa kita itu diperintah untuk beribadah, yang ibadah itu adalah merupakan kewajiban bagi manusia. Nah, tetapi dalam hal yang berkaitan dengan perintah satu persatu, ini saya khususkan pagi hari ini, bahwa ibadah yang paling istimewa adalah ibadah puasa. Maka disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa istimewa? Karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang enggak bisa dikoreksi oleh orang lain, enggak bisa disaksikan oleh orang lain, hanya dirinya dengan Allah. Maka puasa disebut sebagai ibadah ifradiyah, sangat pribadi. Kalau sholat bisa disaksikan, zakat apalagi haji bisa disaksikan semuanya. Jadi membina hati kita dengan ketulusan itu dari puasa. Maka ibadah yang khusus, yang hanya kita sendiri yang bisa memperbaiki adalah puasa. Sedangkan yang lain bisa dilihat. Sholat bisa dilihat, zakat apalagi, terus haji.
maka kemungkinan orang tidak ikhlas itu akan terjadi pada ibadah-ibadah yang kelihatan. Sedangkan puasa tidak kelihatan, tidak bisa disaksikan. Maka itu sebab disebut dengan ibadah ifrodiyah, sangat pribadi. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian di samping itu juga tarbiyah. Jadi azas tarbiyah bagi puasa itu adalah memberikan efek kepada diri kita, hati kita. Apakah kita ini ibadah hanya kepada Allah atau kepada yang lain, adanya di puasa. Karena yang tahu cuma kita dengan Allah. Kita yang perhatikan. Ini nih ya, jadi pendidikan untuk menunjukkan keikhlasan sesuai dengan anjuran bahwa innalladzina amanu wa amilus sholihat. Banyak Al-Qur'an yang berikan tuntunan innalladzina amanu wa amilus sholihat, jannat, surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini pendidikan. Kemudian di samping itu juga ibadah contoh puasa ini adalah merupakan ibadah tazkiyah. Jadi ajasnya minimal ada 3. Ibadah ifrodiyah, ibadah tarbiyah, pendidikan, dan ibadah pembersihan. Maka bisa dikoreksi, kita sendiri yang koreksi, nggak bisa nanya kepada orang lain. Makanya pembersihan ini, tazkiyah ini untuk kita, tetapi kita yang membersihkan diri kita jangan ngotori orang lain. Nah ini, kalau kita membersihkan rumah kita jangan kotori orang lain. Jadi orang lain pun harus dijaga oleh kita dengan kebersihan ini. Nah ini, tuh ya. Untuk apa ibadah ini? Ibadah ini adalah merupakan bekal bagi kita, bukan orang lain, bekal untuk kita untuk hidup di hari akhir. Tuh. Makanya ketika kita membaca tentang haji, apa di sana disebutkan? Fa idza qadaytumus shalat, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Itu di hadis. Tetapi di situ disinggung wa minan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang yang zikir, banyak orang yang beribadah, tujuan di hati adalah untuk mencari kebahagiaan dunia saja. Di akhirat kosong. Mestinya apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi bapak-bapak, apa yang kita lakukan di dunia ini, duduk lama di masjid, i'tikaf di masjid, itu adalah untuk kawan kita nanti di akhirat. Karena tidak ada kita yang ngawani di sana. Kalau masih hidup kita di dunia ini dengan alam barzah, masih mungkin. Makanya dalam hadis yang sangat populer, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin.
ketika orang meninggal, ketika orang sudah meninggal, mati, putus. Segala amalnya tidak bisa berbuat apa-apa, hartanya juga putus, semuanya putus. Kecuali yang 3. Apa yang 3 ini? Shadaqatun jariyah. Shadaqah itu adalah amalan induk dari seluruh amal perbuatan disebut shadaqah. Shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah ini adalah merupakan ibadah yang tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal, tapi batasnya cuma di alam barzah saja. Tuh. Maka kita bisa mendoakan orang yang meninggal. Kita bisa mendoakan orang yang masih hidup. Doa. Tuh, dengan doa. Tuh. Kemudian ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir waladun. Kenapa walad yang disebut di situ? Karena orang yang paling tulus berdoa untuk orang tuanya itu anak. Orang lain bisa apa enggak? Bisa sama aja. Asal intinya doa itu dilaksanakan dengan hati yang tulus. Kebaikan doa itu untuk kita. Yang pertama, kemudian orang yang didoakan. Maka tadi mohon kita mendoakan itu kebaikannya untuk kita. Ini yang sering disimpangi. Kenapa? Anak. Karena anak paling ikhlas. Orang lain belum tentu. Banyak orang kumpul-kumpul mendoakan, tahlil segala macam, belum tahu apakah ikhlas apa enggak, apa keliru apa enggak maksudnya itu. Tidak salah melakukan tahlil, tapi yang salah niatnya. Hati juga kembali ke hati. Tuh. Banyak orang yang meniatkan tahlil untuk mengirim doa, untuk mengirim pahala. Pahala itu enggak bisa dikirim. Yang bisa dikirim adalah yang bisa diucapkan oleh kita adalah doa. Tuh. Kalau kalau pahala bisa dikirim, bisa jadi dosa pun bisa dikirim juga. Saya benci kepada orang, saya kirimkan dosa saya kepada siapa yang dibenci. Ini enggak bisa dikirim. Yang bisa hubungan orang hidup kepada orang meninggal adalah orang yang berkaitan dengan doa. Doanya satu, adalah doa ampunan. Makanya kita membaca Fatihah, membaca Yasin, membaca surat Ikhlas dan lain sebagainya itu pahalanya untuk kita, untuk membersihkan kita, sehingga dengan kebersihan kita ini doa kita insya Allah sampai kepada siapa yang maksud kita doakan, membersihkan kita. Jadi Al-Fatihah itu adalah untuk kebersihan hati kita, memberikan itu. Oleh karena itu, kalau kita masih di alam barzah, kita masih hidup, masih mungkin. Tapi kalau sudah di alam mahsyar, tidak ada orang yang bisa kirim-kirim doa apapun sendiri-sendiri. Maka saya ulangi lagi, ketika kita membaca surat Abasa, Fa'idha ja'atis sohoh. Ketika sudah kejadian hari kiamat, sohoh itu artinya trompet, orang semua dihidupkan, berapa triliun manusia dihidupkan. Tuh. Apa yang terjadi? Yauma yafirul mar'u min akhi. Orang enggak peduli dengan saudaranya, enggak peduli.
lupa semuanya, yang diingat adalah dirinya sendiri. Terus setelah itu summa yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Lupa, enggak peduli sama ibunya dan enggak peduli sama bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Iya gitu ya. Wa sahibatihi, lupa kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya. Semua blank, diri kita yang dipikirkan. Makanya jangan nanya-nanya. Ada ibu-ibu yang nanya, Pak Ustadz, saya ini nikah sama suami yang kedua, yang pertama cerai. Di akhirat nanti ketemunya yang kedua apa yang pertama? Enggak ketemu. Kecuali kalau sudah di surga. Nah, kalau di alam mahsyar itu sendiri-sendiri masing-masing. Yang ngawani siapa? Ibadah kita. Apa yang kita kerjakan di dunia ini itu yang ngawani. Termasuk apa? Ucapan yang baik, pekerjaan yang baik, amalia yang baik, itu yang ngawani kita nanti. Tuh. Makanya Rasulullah berpesan, apa pesan Rasulullah? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Iqra'ul, baca. Karena Al-Quran itu akan mendampingi kita di hari kiamat nanti. Bukan cuma membaca Al-Quran. Apa anjuran Rasulullah kepada manusia? Ya ayyuhan nas, afsus salam. Hai manusia, yang dipanggil manusia, afsus salam. Budayakan salam. Loh. Salam ini adalah yang akan ngawani kita nanti di alam mahsyar. Loh. Salam. Tuh. Ya ayyuhan nas afsus salam. Terus setelah itu wasilatul arham. Jadi ini semua Nabi Muhammad menyampaikan ini melalui pantun, Pak. Pantunnya apa? Ya ayyuhan nas afsus salam wasilatul arham wa it'amut ta'am wa shallul lail wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Ada 5 Rasulullah yang pakai pantun apanya hadisnya itu. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Kalau kita di sini kalau membaca pantun kan biasanya apa jawabannya? Ya ayyuhan nas, cakep. Ya ayyuhan nas, afsus salam, budayakan salam. Terus wasilatul arham. Ini semua bapak-bapak yang akan ngawani kita itu tuh. Perbanyak ucapan salam, perbanyak silaturahim, perbanyak memberikan makan kepada orang lain, perbanyak sholat malam ketika manusia pada tidur. Apa akhirnya tujuannya? Tadkhulul jannah bisalam, masuk surga dengan sejahtera. Jadi bapak-bapak intinya kita niatkan selalu berkomunikasi dengan Allah untuk memberikan kenyamanan kita di alam mahsyar. Saya ulangi lagi hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tuhsyaruna uratan khufatan hurla. Di alam mahsyar itu manusia dihidupkan semua. Tuhsyarun, dalam keadaan telanjang, tidak pakai sendal, tidak pakai celana, tidak pakai pakaian, telanjang bulat. Laki-laki, perempuan semua telanjang bulat.
tuhsyaruna uratan hufatan hurla. Aisyah sebagai orang perempuan kaget, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'din. Bagaimana keadaan itu Rasulullah? Orang pada telanjang saling menyaksikan, yang laki-laki telanjang menyaksikan perempuan, perempuan telanjang menyaksikan laki-laki juga telanjang. Jawabannya dikutip dari surat Abasa tadi. Tuh, apa? Wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sa'nu yughni. Diterjemahkan oleh Rasulullah, al-amru yauma idzin yasuddu ayyuhum mahum daki. Enggak kepikiran. Kenapa? Diri yang mendampingi kita itu ya kita ini, kita amal kita ini. Tuh. Bapak ketika duduk di masjid dengan niat iktikaf karena Allah, itu akan ngawani Bapak di alam mahsyar nanti. Kebaikan kita iktikaf di masjid akan mengawani kita di alam mahsyar. Kita di nggak ada orang lain tolong menolong, kenal pun enggak. Jadi kalau bapak-bapak mencari pemimpin kita di sana sulit, susah ketemunya. Kenapa? Masing-masing memikirkan diri kita sendiri. Panik, begitu panasnya, begitu lapar, haus, jalan nggak pakai sendal, tuh, sendiri. Seperti kita baru lahir dari rahim ibu, telanjang bulat. Tuh, seperti itu. Masing-masing memikirkan diri kita sendiri. Siapa yang ngawani? Bekalnya apa itu tadi? Antara lain banyak mengucapkan silaturahim, banyak mengucapkan salam, silaturahim, itu ngawani kita nanti, yang ngawani kita. Makanya saya ulang lagi, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, untuk menyelamatkan kita nanti apa Rasulullah resepnya? Yang pertama tadi dinyatakan, apa kata Rasulullah? Amsik alaika lisanaka, jaga mulutmu dari ucapan-ucapan kotor. Tuh. Maka siapa yang enggak peduli, maka saya kadang-kadang ngeri kalau melihat apa itu ILC itu, semua ngomong ini, ngomong mencaci maki kamu ini, wah segala macam, tidak menolong kita, Pak. Yang menolong kita ini adalah ucapan yang baik, ucapan yang salam, ucapan yang paling baik nomor satu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah merupakan kawan kita di alam mahsyar nanti. Tuh. Kalau masih di alam barzah masih mungkin kita tolong menolong. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Kita memberikan apa namanya itu mengingatkan tuh dengan amal-amal jariah segala macam tuh. Masih bisa menikmati amal jariah, menikmati ilmu yang bermanfaat, menikmati doa. Itu orang yang meninggal. Masih mungkin di alam mahsyar tidak ada. Yang ngawani adalah apa yang kita berbuat dengan baik ini. Makanya puasa itu adalah merupakan inti daripada bagaimana kita ikhlas apa enggak di dalam beramal. Tuh. Apanya adalah puasa. Puasa adalah merupakan ibadah yang sangat pribadi. Tuh. Makanya bapak-bapak, ketika Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, hati-hati melakukan perbuatan yang paling berbahaya. Apa kata Rasulullah?
ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Rasulullah, jauhi perbuatan-perbuatan yang sangat merusak diri kita. Ada 7 perbuatan yang menurut Rasulullah berbahaya kepada diri kita, tidak menolong di hari kiamat. Apa itu? Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 macam yang perbuatan yang berbahaya terhadap diri kita, tidak menolong diri kita, dan kita termasuk orang celaka. Apa yang 7 itu? Rasulullah mengatakan yang pertama asyirku. Yang pertama adalah syirik. Nah, syirik ini tidak akan bisa menolong. Tuh. Tidak akan menolong kita. Syirik ini apalagi yang besar. Ada syirik itu syirik kecil, Pak. Tuh. Maka Rasulullah mengingatkan syirik kecil ini, inni akhafu ma akhafa alaikum. Aku takut kepada kalian, kata Rasulullah. Apa yang aku takutkan dan kamu juga mestinya takutkan. Asyirkul asghar, syirik kecil. Tuh. Ketika sahabat bertanya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa syirik kecil itu Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Arya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arya. Riya itu adalah syirik kecil. Kecil-kecil juga syirik. Jadi jangan menganggap syirik kecil itu tidak berbahaya. Sama. Saya sering katakan, jangan remehkan penyakit stroke. Sakitnya apa, Pak? Sakit stroke ringan. Ringan-ringan juga stroke. Tuh. Jadi syirik ini walaupun kecil, hati-hati. Riya. Tuh. Di seluruh ibadah diingatkan oleh Rasulullah. Hati-hati. Apa? Ketika Rasulullah menerangkan haji, apa kata Rasulullah? Sayati ala ummati, akan terjadi di umatku, fihi tahujju aghniya'uhum linnuzhah. Banyak orang pergi haji, yang haji itu ibadah yang paling istimewa, tapi orang kaya sering pergi haji untuk pelesiran. Pelesiran itu adalah niat yang nyeleweng, yang nyimpang itu. Bukan ibadah, untuk pelesiran. Rame-rame. Kemudian kepengen tahu, ini yang penyakit kecil ini. Pengen tahu Ka'bah, kepengen tahu Mekah, kepengen tahu. Bukan itu tujuan haji itu. Haji itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada niat yang lain, itu yang merusak. Maka Rasulullah mengingatkan, hati-hati orang-orang yang kaya, yang banyak pergi haji, tapi untuk pelesiran. Tuh. Apalagi bayar wa ausatuhum litijarah. Ausatuhum ini adalah orang-orang menengah. Hajinya orang menengah itu litijarah, untuk dagang. Dari presiden sampai orang yang diterlantarkan sampai semua itu adalah litijarah, untuk dagang. Bolak-balik tiap tahun pergi ke Mekah untuk dagang. Bukan haji. Padahal haji itu janji apa yang dinyatakan Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu adalah tidak mendapat apa-apa kecuali surga. Tuh. Tapi kalau untuk pelesiran, untuk dagang, wa ausatuhum, untuk pejabat dari presiden sampai orang kecilnya, sampai pembimbing hajinya, litijarah, untuk dagang, tidak menolong kita
di hari akhir nanti. Tidak menolong. Ibadah haji kita tidak menolong. Padahal mestinya ibadah haji itulah yang menolong kita. Puasa kita itulah yang menolong kita di alam mahsyar. Tapi ternyata kosong, blank. Kenapa? Itu yang diingatkan oleh Rasulullah. Hajinya untuk pelesiran, hajinya untuk cari duit. Yang celakanya ini yang ketiga. Apa yang celaka yang ketiga ini? Wa aglabuhum lirriya wasyuf'ah. Kebanyakan orang haji itu adalah untuk riya dan pamer. Makanya kalau orang sudah berpuluh kali ke Mekah, wah saya sudah 20. Tuh. Pak Mubtadi berapa kali pergi ke Mekah? Wah saya sudah. Wah. Tuh. Termasuk Pak, ini termasuk dia. Termasuk di embel-embel nama Haji Khatib. Hati-hati itu, menyantumkan haji itu tergantung hatinya. Apakah haji itu di hati kita untuk pamer? Oh haji ayat. Oh, haji tuh ya. Jadi wa aglabuhum lirya wasyuh'ah. Kebanyakan orang pergi haji. Itu diingatkan oleh Rasulullah. Kenapa diingatkan? Inilah penyakit yang di hari kiamat nanti enggak membantu kita, enggak mendampingi kita. Mestinya kita didampingi oleh sholat, didampingi oleh zikir, didampingi oleh membaca Al-Quran, didampingi oleh haji, didampingi oleh segala macam. Kita aman. Aman karena didampingi oleh amal-amal kita secara tulus. Itu tadi orang kaya, pejabat, orang awam, satu lagi wali fuqaraihim lil mas'alah. Banyak orang fakir, orang miskin kepengen haji sampai minta-minta bantuan, pinjam uang di bank segala macam. Padahal haji itu adalah walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a. Orang yang mampu. Andai kata bapak seumur hidup nggak pergi haji karena nggak mampu, Allah akan beri ampunan karena hatinya kepengen nggak kesampaian. Mudah-mudahan itu pun niat yang baik itu menjadi kawan kita di alam mahsyar nanti. Ini diingatkan oleh Rasulullah dari perbuatan asyirk, syirik kecil, syirik. Ada lagi syirik khafi. Apa syirik khafi? Syirik samar-samar. Tuh. Syirik samar ini adalah sering dilakukan oleh para pejabat, oleh para kiai, oleh para tuh. Saya semangat, ceramah hebat karena dipuji orang, wah hebat ceramahnya, bangga hatinya. Kebanggaan itu jadi penyakit. Itu termasuk syirik samar-samar. Kalau kita dipuji orang, wah bapak hebat amat ya, memberi sumbangan banyak ke masjid ini. Saking dipujinya makin banyak. Nah, makin banyak. Kenapa? Karena dia beramal karena pujian orang lain. Ini kadang-kadang orang-orang yang syirik samar ini Pak, ini para apa namanya itu ya? Para pejabat-pejabat, para orang-orang kaya, para orang-orang yang beramal. Tuh, wih bapak itu mah rajin ke masjidnya ya, katanya melebihi daripada yang lain. Saking dipujinya makin semangat. Memang itu adanya semuanya di hati. Oleh karena itu sekecil-kecilnya amal Pak, insya Allah jadi
kawan kita di alam mahsyar nanti. Saya sering menyinggung, berapa menit lagi Pak Ja? Hah? Ya, oke, kita nanti teruskan, ini banyak, itu 7 ya. Yang kedua apa? As-sihir, sihir. Sihir ini Pak tidak akan mendapat pertolongan kita kalau kita melakukan sihir. Kepengen ilmu kebal, maka bikin ilmu kedot. Wah, untuk merasa hebat. Ada lagi ilmu yang pelet, ilmu pelet, ilmu kekayaan dan lain sebagainya. Itu adalah sihir ya. Sihir ini tidak menolong kita di hari kiamat nanti. Hati-hati terhadap sihir. Terus apalagi waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Membunuh orang lain, membunuh diri tidak menolong. Makanya jangan akan ada berniat kita membunuh orang lain, apalagi bunuh diri. Di WA Pak ada di Kebumen, ibu-ibu enggak makan 2 hari, kelaparan dia, enggak minta, enggak apa, anaknya 2 kelaparan. Apa yang dilakukan oleh dia? Anaknya yang 2 laki-laki, perempuan itu digantung, bunuh diri. Setelah mati anaknya yang 2 ini, dia juga gantung diri. Tidak akan mendapat ampunan. Hati-hati, makanya putus asa itu jangan jangan dipelihara oleh kita. Jangan putus asa. Coba nggak makan 2 hari, minta aja sama tetangga, saya pikir bisa. Minta kepada orang, minta dalam keadaan kesulitan boleh Pak. Minta yang nggak boleh itu adalah minta untuk usaha. Tiap hari minta, itu yang nggak boleh. Kalau minta karena kesulitan kita, minta boleh. Bahkan kita ketika kita dikasih orang, maka kita doakan kepada orang yang ngasih. Kita berpahala, itu akan mendampingi kita di alam mahsyar. Minum kita akan mendampingi kita di alam mahsyar. Makan kita akan mendampingi kita. Semua perbuatan yang kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta' fahuwa abtar fahuwa ajdam. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan atas nama Allah, rusak, hancur, binasa. Maka air minum yang sekecil ini, kalau dimulai dengan atas nama Allah, insya Allah akan mendampingi kita. Orang pada haus, kita enggak haus. Kenapa? Didampingi oleh minum kita. Allahumma barik lana fi wa zidna minhu bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillahilladzi kasani hadas saum. Coba. Baju kita juga mendampingi kita. Insya Allah di alam mahsyar kita dapat baju. Kenapa? Karena baju kita hormati di dunia ini. Ketika kita mau pakai baju, paling tidak bismillah tangan kanan dulu. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Bismillah. Baju kita menjadi pelindung kita. Ketika melepas baju, tangan kiri dulu. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub warzaqani min ghairi khalin minni wala quwwah. Alhamdulillah, bajunya juga menjadi perlindungan kita di hari kiamat nanti. Jadi yang tadinya telanjang itu kalau kita bajunya dibawa dari dunia ini, kita di sana pakai baju. Bapak-bapak yang duduk-duduk di masjid ini insya Allah ketemu sama kawan di sana, karena kita mulai ketemu
dengan ucapan salam, assalamualaikum. Terus yang masih banyak, nanti lagi diteruskan ya. Ini sudah hampir habis. Oke, ya? Iya silakan. Ya, tuh apa? Ada mic-nya enggak supaya kedengaran, Mbak? Allahumma barik lana. Ibu apa? Siapa? Mana mic-nya tadi? Silakan Ibu. Enggak bunyi. Baru kedengaran. Wayat, masih hujan ini Wayat ya? Hah? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Ustadz, tadi dikatakan bahwa salah satu doa yang tidak bisa diampuni adalah syirik. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya saya tidak tahu apakah itu syirik atau bukan? Kemudian yang sering dilakukan itu sekarang ini, bagaimana caranya supaya diampuni gitu Pak Ustadz? Karena dulunya nggak tahu kalau itu syirik gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pada akhirnya Pak, doa ini yang sinkron. Doa ya. Antara yang mendoakan dan yang didoakan ini mempunyai channel. Doa. Kalau enggak punya channel, umpamanya orang yang didoakan ini melakukan pekerjaan syirik, sihir dan lain sebagainya, itu tidak connect namanya itu ya, tidak connect, maka doa itu tidak akan membantu orang yang didoakan. Salah satu contoh yang paling Nabi Nuh mendoakan istrinya, anaknya enggak bisa. Ibrahim mendoakan bapaknya juga enggak bisa. Nabi Muhammad mendoakan Abi Thalib juga enggak bisa. Kenapa? Tidak satu channel. Tidak nyambung. Tuh ya. Jadi Bapak-bapak, kalau mau apa saja harus ada channel. Mau ngopi saja harus ada channel. Kopi itu campurannya apa? Yang dicampur apa? Kalau gula masih nyambung, susu, kopi susu masih nyambung. Tapi kalau kopi dicampur dengan terasi, nah ini nggak nyambung, nggak enak tuh. Jadi artinya kalau kita melakukan kesyirikan, melakukan syirik, sihir, membunuh dan lain sebagainya, ini 3 contohnya itu ya. Nah, selama kita masih sempat untuk bertobat, syirik seumur hidup, ketika terakhir hidupnya dia tobat, minta ampun kepada Allah, tuh, maka insya Allah tobatnya diterima karena kesalahan-kesalahan yang kita perbuat itu adalah merupakan kesalahan yang mengingkari Allah. Jadi artinya doa kita kepada siapa saja, tuh ya, kita mendoakan koruptor, ya Allah, mudah-mudahan koruptor itu mendapat petunjuk Allah. Kalau dia perbuatnya tetap kayak gitu nggak nyampe. Harus anak mendoakan orang tua harus satu jalur, satu channel ya, satu channel. Tuh. Jadi artinya insya Allah kita yang masih sering mau duduk di masjid masih satu irama, doakan masing-masing.
Nah, mendoakan Bapak, saya doakan Bapak, mudah-mudahan Bapak mendapat rahmat Allah. Untuk siapa itu doa saya itu? Untuk kita yang mendoakan, dan Bapak insya Allah mendapat sambungan, mendapat sambungan dari doa kita ini. Jadi channel itu yang di apa nih Bu Bang? Nah, jadi insya Allah apa yang kita doakan sekarang, doa itu adalah kawan kita nanti di alam mahsyar. Kita minum, kawan kita nih. Kita berpakaian, kita masuk rumah. Tuh. Apa yang dibaca? Doa. Ketika mau masuk rumah, sampai di halaman, tuh ya. Kalau mau dilengkapi, ayibun, taibun, sajidun, lirabbina hamidun. Allahumma inni as'aluka min khairil maulidi wa khairil maharij. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, walallahi tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya akan menjadi kawan kita di hari kiamat nanti. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu alallah, wala haula wala quwata illa billah. Rumahnya akan melindungi kita di alam mahsyar nanti. Itu semuanya. Kita masuk ke masjid, insya Allah masjid kita ini jadi pelindung kita nanti. Masuk ke masjid, tuh ya, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Insya Allah Pak, masjid yang kita tempati ini akan menjadi kawan kita di alam mahsyar nanti. Oke, itu. Terima kasih. Bapak tadi masih ada? Udah. Oh, masih ada sana tak? Syukron Ustadz atas waktunya. Tadi diantaranya yang sudah dijelaskan adalah ada 7 perbuatan yang berbahaya yang tidak akan menolong kita di akhirat kelak. Nah, diantaranya yaitu tidak boleh membunuh, gitu ya Ustadz ya. Namun bagaimana ya Ustadz, di akhir-akhir ini ada suatu kejadian gitu ya, di mana ada seorang ibu atau istri yang dijamret, lalu suaminya itu mengejar si penjamret. Akhirnya karena namanya mengejar kan pasti ngebut gitu ya. Qadarullah si penjamret itu meninggal. Namun si suami yang tadi mengejar jamret itu dipenjara gitu Ustadz. Katanya dengan dalil suami tersebut membunuh penjamret tersebut. Bagaimana Ustadz untuk kita-kita yang nanti andai kata ada maling gitu ya Ustadz, lalu kita membela diri karena kan perintah kita Allah juga dan Rasulnya itu kita untuk menjaga dan melindungi harta kita. Namun ketika ada maling kita pukul misalnya, lalu maling tersebut mati, lalu kita dikenakan pasal dengan pembunuhan. Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron atas pencerahannya. Ya, terima kasih. Bahasa Rasulullah begini Bu, wa qatlun nafsul lati haramallah illa bil haq. Membunuh yang tidak ada alasan. Tuh ya, tidak ada alasan menurut Allah. Kalau membela diri itu adalah memang hak kita. Dan kita jangan membela diri, jangan berniat. Nah ini hati juga artinya. Hati kita jangan berniat untuk membunuh dia. Tahu-tahu ketika kita pukul, membela, mati dia. Nah, maka kita dapat melakukan tobat. Termasuk membunuh itu pun Bu, kalau kita masih sempat bertobat, kalau tobat kita itu nasuha, ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya apa di sana dinyatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorghir. Allah akan menerima tobat orang malam yughorghir selama dia belum ngorok, belum sekarat. Nah, kalau sudah sekarat tidak maaf lagi, sudah ampun. Nah, jadi itu ampunan itu insya Allah
dimintakan oleh kita yang melakukan kesalahan. Oke, terima kasih. Pak Ustadz mohon maaf Ya. sekali lagi karena udah ini yang Pak Ustadz katakan tadi bahwa syirik itu ada syirik asghar, syirik khauf. Di antara contohnya syirik khauf itu kalau dipuji lalu merasa bangga. Bagaimana juga kalau umpamanya dihina-dina, kemudian kita kecewa atau kita dendam juga gitu, karena dihina gitu. Oh kamu mah sholat kemana-mana tapi ibadahnya kurang umpamanya. Iya. Apa juga termasuk syirik khauf yang dosa? Sebab itu manusiawi, kalau dihina ya kita kecewa, kalau dipuji ya kita bangga gitu. Atau kita berdosa itu begitu. Iya. Terima kasih. Ya. Oke, jadi intinya dosa besar, dosa kecil, dosa setengah, itu semuanya sepanjang hati kita sadar bahwa itu adalah merupakan kekeliruan dan kita sujud kepada Allah untuk mohon ampun. Tuh, ya. Selama kita masih sehat, cepat-cepat kita melakukan pertobatan sebelum kita sakarat. Tuh, ya. Jadi artinya termasuk perbuatan kita pun Pak memang tidak sunyi ya daripada syirik samar, syirik kecil tidak usah. Tetapi itu semuanya kita ampun dah. Makanya diakhiri kalimat kita sebelum sakarat, kalimat apa? La ilaha illallah. Minta ampun kita dengan Allah. Tuh. Tetapi jangan nunggu sakarat. Selama kita masih sadar semacam ini, tuh ya. Maka kita lakukan pertobatan. Tidak ada tobat yang tidak diterima Allah kecuali tidak tulus. Tuh. Makanya Rasulullah memberikan apa tadi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah insya Allah akan menerima tobat hambanya selama dia belum sekarat. Ya. Oke, terima kasih Mbak ya. Mohon maaf Bapak-bapak, karena ngomong ini pun kadang-kadang memang ada juga syirik samarnya. Tuh, mentang-mentang dipuji makin semangat ya kan. Makin dipuji makin semangat. Jadi karena makin semangatnya karena dipuji, itulah yang jadi penyakit. Yang tahu siapa? Kita yang tahu, kita yang mikir sendiri, maka cepat-cepatlah taubat dengan apa yang ada di hati kita itu. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.